Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat NTD semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan pemateri sebelum-sebelumnya atau bintang tamu sebelumnya. Lama juga saya ngundang, cuma baru sekarang bisa terwujud ya Sobat MTD semuanya. Saya nggak tahu apa memang gara-gara sibuk atau pura-pura sibuk, nggak paham juga. Langsung nanti kita klarifikasi dari beliau. Ya, ini bintang tamu kali ini adalah Ustadz Teguh Darmawan. Wih, mantap. Assalamualaikum Bos Reaksi. Waalaikumsalam, tretan aksi, mantap. Mantap. Gimana Kang kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Antum sendiri gimana? Lama saya gak bersua nih. Alhamdulillah juga sehat. Seperti inilah kehidupannya Bang Reaksi. Tetap gila ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat menempuh hidup baru buat Akang bersama istri. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selamanya dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Karena berkat doa beliau ini juga saya bisa mempraktekkan ketukan-ketukan. Jangan Mantap. dibahas di sini, jangan Oh, dibahas di sini. Itu. iya, maaf, maaf, maaf. Oke, Kang Teguh. Apa aja nih sekarang kesibukannya? Ya, seperti biasa bersendagurau bersama istri, anak dan ya dengan para santri yang sedikit menjangarkan kepala ya. Tapi tapi semua baik-baik saja alhamdulillah. Iya, ya. Terus job kayaknya udah melelang buana ya kemana-mana, job-job ngisi kayak gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah banyak juga berkah daripada Indosiar. Terima kasih banyak juga buat Indosiar. Dan saya juga mau berterima kasih juga buat Kang Bahri yang selalu support saya ketika di Indosiar ya teman-teman semua. Perlu teman-teman ketahui dulu sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Kang Bahri ini sekamar dengan saya di R3. Nah, Kita tuh sekamar dengan Kang Bahri di R3. R3. Kang Isinya Bahri itu siapa aja? Isinya siapa isinya aja? itu ada Icuk Ripai. Hmm. Juara satu itu orang Makassar. Yang kedua ada Kang Haikal, Kang Haikal Acawala. Yang ketiga saya, yang keempat Kang Bahri yang udah ya Kang. Jangan seperti itulah. Oh, ada yang kurang. Siapa lagi ya? Oh, Ustadz Slamet, Ustadz Slamet Selamat. pelalawan. Iya, Slamet Iya, pelalawan. iya, makanya salah satu yang greget pengen saya undang juga sebenarnya Utan Selamat nantinya. Pasti saya usahakan nanti ada podcast juga. Biar semua peserta aksi 2023 juga menyimak nanti. Seperti itu. Iya, kalau saya sih lebih kepada sangat mendukung Kang Bahri langsung invite gitu. Selamat biar bisa podcast juga Selamat karena saya melihat Selamat itu subhanallah ya Kang Bari ya seperti itu saking subhanallahnya saya tidak bisa berbicara Kang Bari. Iya, iya, oke, oke. Nah, Kang Teguh, sebenarnya eh, kalau berbicara apa yang kita bahas kali ini sebenarnya lebih ke flashback sih. Kita selama berada di aksi kayak gitu ya, ngapain aja. Dan jujur, pertama kali saya sampai di Indosiar itu kan langsung perkenalan yang ada di HRD itu, dan waktu itu ketika saya baru sampai, Kang Teguh megang mic. Kang Teguh yang perkenalan waktu itu. Tepat banget. Oh Saya iya. dari logatnya udah, wah, kayaknya orang dari Inggris nih. Logatnya kayak Inggris banget kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim. Saya Ya terus saya kira gimana? cuma cuma gimmick gitu loh, kayak gitu, ngelucu ngelucu gimmick kayak nggak punya malu. Ternyata emang nggak punya malu setelah tahu di asrama. Sebenarnya ketika ketika waktu berangkat itu aduh ini gimana nih semua manusia kan pada serius semua kan Kang
semua manusia pada serius semua. Akhirnya kan bakal tegang kan. Wah, gimana caranya? Akhirnya kan saya bertemu juga dengan orang gila, ada Ajid, ada Kang Jamil kan, Kang Nino. Pertama kali kan akan juga apa itu namanya jual-jual mahal gitu kan, Kang. Iya, iya. Jadi ketika yang saya ingat itu kan Akang di kasur lantai 2 kan ya, di Ya. kasur lantai 2. Pertama itu Akang itu kan pendiam banget kan awalnya mah pendiam banget. Tapi ketika Allah mempersatukan kita di sebuah circle itu dan pada akhirnya waduh ternyata kita semuanya sama-sama gila. Astaga. Oke, oke. Tapi Kang Teguh waktu itu dapat itu ya, dapat kloter pertama ya waktu itu. Kloter pertama, tampil pertama, kloter pertama. Jadi yang membuka aksi itu ya Iya, iya. ini. Dan yang keluar pertama siapa? Keluar pertama itu kan kloter pertama ya. Iya. Saya lupa kan. Kan tahu Loh, nggak? masa lupa? Saya Kan tuh pengen Hania, ngedenger. Hania, Oh ada. Haikal. Saya tuh ingin ngedenger Akang bilang selamat. Udah gitu aja. Jangan saya yang bilang gitu. Iya. Haikal, Hania, selamat Kang Teguh. Waktu itu tertinggi ya Berempat Kang kan Teguh kita. ya. Oh jelas. Alhamdulillah berkah. Berkah daripada doa semuanya. Itu yang paling utama. Oke, oke. Saya mau nanya nih. Eh, kan Kang Teguh selama di sana itu ya kurang lebih 1 bulan gitu. Nah, kalau yang paling dekat tuh Kang Teguh sama siapa sih? Kalau dari peserta aksi yang lain itu paling dekat lah. Paling dekat sama Akang. Mm-mm. Akang juga kan tahu saya dekat dengan semuanya ya. Paling Gimana? yang paling dekat itu sama orang-orang Kobong kan ya. Orang-orang Kobong mulai-mulai orang-orang kamar mulai-mulai pergi Akang terus Haikal. Jadi saya di kamar sama Icuk aja berdua. Paling di luar Kobongnya saya juga dekat dengan peserta lain. Dekat lah intinya mas semuanya juga dekat. Nggak ada itu ini. Ya, Kan maaf ya banyak motor yang lewat. Biasa kan seperti ini. ya, ya. Berarti Tapi yang paling dekat itu ya tetaplah circle kita ya, di oke, oke. R3. Tapi kalau untuk partner gila-gilaan kayak gitu tuh yang kayak menurut Kang Teguh tuh, wah ini sama nih kalau mau gurau, wah ini kalau sama nih sama gilanya itu siapa? Kang Jamil. Kang Jamil mah Kenapa gila. kok Kang bisa nyangka Jamil kan? begitu? Kenapa Kang kok bisa Jamil kayak kan? gitu? Kang Bahri ingat gak waktu Kang Jamil yang pura-pura jadi sinden yang sambil sambil Ya, ngavlog itu sambil ya. rumah tangga ya. Udah pernah podcast sama Kang Jamil belum? Belum. Setelah ini. Ya nanti podcast sama Kang Jamil dan itu juga kan Kang Jamil bersekongkol ya sama Kang Nino sebenarnya mah. Hmm, Ya, sama Mamat juga deket, sama Mansur juga deket. Tapi kan Mamat juga gila sama Icuk juga gila. Tapi Icuk itu gilanya kalau ada Mamat biasanya iya, kan iya, iya. Soalnya mereka tuh dari kedekatannya udah saling menghina, jadi lost kayak gitu kalau mereka berdua. ini boleh dibahas di sini, Kang. Ya gak masalah, Gak masalah kan? Gak masalah kan? gak Jadi saya masalah. tuh sebenarnya di satu sisi saya gak tegaan ya, Kang. Orangnya itu gak tegaan. Tapi ketika melihat mereka berdua, ya udahlah, ya wes, nggak apa-apa gitu. Soalnya kan Icuk bilang, Mat, pandanganmu fokus, Mat, pandanganmu fokus, Mat, kan gitu. Iya, makanya saya Kata juga Mamat, terus ya, kata Mamat tuh mundur, mundur. terus yang perlu Kang Teguh tahu, agak tahu juga apa Kang Teguh apa Kang Icuk itu udah cerita ke Kang Teguh. Jadi waktu itu ketika top 6 atau top berapa itu Kang Icuk ngecek ngechat saya, bilang gini, "Kang, saya mau ngangkat, saya disuruh stand up komedi. Terus kenapa Kang? Saya rencananya mau ngangkat antum," katanya.
apa yang bisa diangkat dari saya, tak gitu kan. Itu udah tahu nggak apa belum? Belum belum tahu apa udah? Belum itu belum tahu. Jadi dia ngomong, "Ya gini Kang, jadi joknya tuh seperti ini, ada teman sekamar saya, namanya Kang Bahri. Kang Bahri, perlu kita ketahui kan, kalau aksi Indosiar itu juara satu dapat hadiah-hadiah. Tapi ada yang kurang dan pantas aja Kang Bahri itu gugur dari aksi. Kalau syarat yang pertama, juara dapat uang, Kang Bahri bisa dapat. Tapi syarat yang kedua ini yang nggak bisa. Apa syaratnya? Peserta juara aksi dapat umroh plus kedua orang tua. Nah, Kang Bahri nggak punya orang tua, jadi nggak pantas lolos. Emang sedak itu, Kang? Icuk mau bawa materi itu? Iya, dan tim kru Indosiar juga ngakak katanya, lucu katanya, cuma nggak boleh dibawain. Oh, iya, karena terlalu dark juga dan ya takutnya bermasalah juga ya, Kang ya. Iya, nanti akan ada demo Persatuan Anak Yatim Piatu seluruh Indonesia nanti. Akhirnya jokesnya itu yang umroh saya kan, Kang, yang jadinya. Iya, dan Mamat juga. Mamat juga. Ya, dan ya, jokesnya itu. Tapi kan di sana juga ada konflik kan. Kita itu gak usah kan bilang konflik-konflik di sini, gak usah kan? Iya, juga masalah. Jangan. Kecuali yang emang jangan jangan dibahas di sini. Rahasia R3 kayak gitu. Iya, tapi kan semuanya itu kita baik-baik ya, semuanya pemirsa yang menonton dimanapun berada. Kita Iya. semuanya itu bersahabat sampai yaumil akhir nanti memisahkan kita. Iya. Cuma logika saya tuh gini, Kang. Kalau kita yang lombanya itu Islami, lomba dakwah, masih ada aja konflik-konflik ya, apalagi kayak DA dan lain sebagainya. Itu mungkin ada juga ya konflik-konflik itu. Iya, itu loh yang ya yang ditakutkan. Tapi kita bersyukur konfliknya itu enggak kayak konflik ya yang panas di mana enggak Ya, lah. Konflik yang biasa-biasa aja. tapi itu Konflik malah yang ya dibuat gurawan kan sama anak-anak. Jadinya seru kayak ya gitu loh. jadi dibuat gurauannya itu karena mungkin konflik tersebut mereka buat itu akibat kecapaian, kelelahan gitu kan. Jadi akhirnya tapi dijadikan gurauan dan itu hepan sih. Oke, ini saya ingat sih ketika ada di grup rame seperti itu membicarakan terkait Teh Dea dan Mahu seperti itu ya. Nah, kemarin itu Oh iya. kemarin saya sudah podcast sama Teh Dea, tapi belum saya upload. Nunggu setelah ini aja. Maksudnya eh, pertama tadi kemarin Fadrido, setelah itu Teh Dea. Nah, setelah itu video ini saya upload. Nah, kemarin saya klarifikasi kata Teh Dea itu gimana? Itu benar nggak sama Mahu? Terus klarifikasi dari Teh Dea. Itu mah Kang Teguh aja yang ngada-ngadain yang jadi kompor kata dia. Enggak, loh gini Kang Bahri, saya cerita ya, klarifikasi yang sebenarnya. Bahkan saya cerita ke Teh Dea. Saya ke kamar bawah, ke R1. Eh, R1 kan? Iya, yang di bawah tuh. R1 kan yang Kang Azam. Yang Kang Azam itu saya ke sana. Setelah di sana saya iseng-iseng nanya ke Kang Mahu. Kang Mahu, mau kan masih jomblo ya, beda dengan saya. Kang Mahu ada gak eh, wanita yang Kang Mahu kagumi atau Kang Mahu segani atau inginkan seperti itu. Akhirnya Kang Mahu jawab, itu Kang ke Teh Dea. Akhirnya saya langsung ke Teh Dea. Teh Dea, sebenarnya Kang Mahu itu menaruh perasaan loh ke Teh Dea. Tadinya mau saya comblangin kan. Kata Ustadz Isa, ada juga kan daripada alumni-alumni aksi yang menjadi berjodoh. Ya, Ya, siapa tahu kan Mahu sama Dea. Dan akhirnya kita dibahaskan, kita masuk ke grup. Dan ternyata Mahunya bagus. Suka saya gaya Mahu itu. Saya suka banget gaya Mahu. Dia kan jadi eh,
biar nanti aja saya ke Garut dan sebagainya. Itu tuh Iya, ngeri. heeh. Jadi kayak mengiyakan kan dia. Iya, apalagi ketika bikin puisi Mahmud. Iya, 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 bener, bener, bener. Itu tuh sebenarnya aduh, ada juga sih orang-orang lain juga yang ya seperti Azid kan yang kayak gitu. Iya, ya intinya kalau Kang Teguh nih nggak bisa diem, udah itu orangnya kayak gitulah. Ada aja yang dibahas dan ada aja yang dilakuin kayak gitu ya. Tapi gimana Kang? Gimana kan Kang Teguh kan sampai final terus merasakan asrama itu bertiga. Gimana suasananya kalau sepi kayak gitu loh? Apa apa antum masih bisa ngelawak-ngelawak kayak gitu atau gimana? Akhirnya ketika ini Kang, kan pertama Akang dulu kan dari R3 yang pulang, Akang dulu pulang, terus Haikal pulang. Saya juga kan udah bilang ke Akang saya itu lebih siap pulang dibanding maju ke babak selanjutnya kan seperti itu. Karena beberapa hal kan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi ketika masuk ke final itu ya pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillahnya itu tidak merasakan kamar sendiri karena ada Icu. Hmm. Betul, betul. Cuma perlu 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 saya klarifikasi. Mohon maaf, saya di kamar bukan peserta pertama yang keluar dari kamar ya. Saya kedua ya. Itu yang perlu saya Oh bukan, klarifikasi. iya, iya bukan. Bahkan itu mah udah aduh jangan Kang, euy. Jangan Kang, jangan Kang, jangan, jangan Kang, jangan Kang, jangan. Kang Mari itu kan ketika waktu itu luar biasa banyak ya teman-teman pertama kali ya saya itu bekal itu hanya berapa ratus ribu mungkin ya dan dipakai untuk kebiasaan R3 itu kita selalu bersyukur kita mengadakan syukuran ketika kita beres kan Kang dari 24 Ya, ke 18 kita selalu syukuran mengeluarkan bekal kita untuk dimakan untuk semua orang karena saya kudet ya teman-teman saya itu kudet tidak gojek-gojekan yang kayak maaf saya sebut tidak ya yang dianterin-anterin makanan itu orang yang pertama kali ngejajanin saya itu teman-teman Kang Bahri beliau menjajani itu pizza yang 1 meter itu malam pertama teman-teman itu malam pertama malam kedua Kang Bahri ngejajanin bakso kita malam ketiga bahkan inget-inget banget ketika bahkan yang bikin eh, saya sedikit meneteskan air mata juga ketika Kang Bahri pulang kita buka puasa terakhir dengan mie apa itu Kang ya pokoknya nama seperti mie ayam gitu pokoknya nama jadi oh luar biasa Kang Bahri baiknya pokoknya nama ini sarung teman-teman nah sarung ini dari Kang Bahri wih, sarung ini dipakai, dari Kang dipakai, Bahri mantap, mantap. Iya, saya ya pakai sebenarnya, buat ngaji Kang iya kan, beneran nih. ya yang diceritain sama Kang Teguh itu sebenarnya juga apa ya? Rezeki gitulah yang sebenarnya datang ke saya juga bagikan ke teman-teman kayak gitu ya. Padahal untuk saya sendiri Kang, itu juga kalau kalau Kang Teguh saya nggak tahu, tapi kalau untuk ke saya pertama kalinya itu makan pizza kalau saya. Waktu itu Iya. saya sih pernah Kang makan pizza sama juga kayak seperti itu. Bentar dulu Kak, ada motor biasa. Seperti inilah posisi ketika audisi itu. Video banyak motor terus, banyak motor lewat-lewat dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman itu ketawaduan daripada Kang Bahri. Ketawaduan daripada Kang Bahri. Beliau itu Masya Allah Subhanallah. Baiknya itu teman-teman bukan saya tidak mengomongkan saya tidak ngomongin akibat misalnya di depan Kang Bahri saya berkata seperti itu. Bisa teman-teman yang ikut pengajian saya ketika saya bercerita aksi pasti nama Kang Bahri itu bakal selalu saya sebut ketika saya bercerita di aksi. Saya Kang orang lain kan jajan Kang ya. Saya tekan udik ya. Makanya kan makanya
ketika Akang pengen apa nawarin, yang selalu nawarin makan itu Kang Bahri teman-teman. Makanya Kang Bahri subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu Kang Bahri. Saya pengen loh main-main ke Bandung itu nanti sama istri juga. Beberapa hari kayak Harus liburan lah. di sana. Kang Yunizar itu kan mau S2 di Bandung ya. Kang Yunizar itu mau S2 di Bandung Kang. Sama Ketika istrinya dong. eh, enggak, istrinya mah masih di Cianjur. Di Cianjur Kang Yunizar ke Bandung. Kita kontekan-kontekan. Jadi saya, Ajin, kita semuanya di rumah Kang Azam sama Kang Yunizar menyambut beliau. Jadi kalau misalnya Kang Bari ke Bandung juga, insya Allah akan selalu kita sambut. Ataupun ada siapapun daripada aksi semua yang mau main ke Bandung, ya Bandung selalu terbuka. Iya, iya. Berarti kan itu teman-teman kemarin sempat ngumpul kan ya. Berarti itu di rumahnya Kang Azam berarti waktu Kang Yunizar tuh. Iya, cuma berempat. Saya, Kang Azam, Kang Yunizar, sama Ajit, cuma empat itu. Hmm, iya, iya. Oke, oke, Padahal oke. Kang Nino asalnya mau ke sana, tapi Kang Nino lagi sakit kebetulan. Bukan kebetulannya ya, musibah lagi sakit Ya. Kang Nino. Oke, dan teman-teman semua yang ini mungkin menyaksikan, kalau peserta yang lain itu ya, kebanyakan itu pengen bertahan dan sampai bisa berada di tahap akhir gitu. Cuma satu-satunya orang-orang yang kayak gimana ya, nalarnya saya juga bingung. Malah pengen cepet pulang, mau cepet ketemu dengan keluarganya, gak mau lama-lama di Indosiar itu ya cuma Kang Teguh. Kenapa bisa kayak gitu? Malah pas sampai final akhirnya. Karena gini Kang ya, eh, ditinggalkan itu lebih sakit Kang, ditinggalkan itu lebih sakit. Ketika Kang Kang Bahri pamit pulang, terus Haikal pamit pulang, saya itu kan memble ya Kang orangnya gampangan nangis, gampang gitu kan jadi mending saya aja yang pulang dibanding teman-teman yang lain yang pulang. Gak apa-apa, saya pulang juga eh, karena kan saya bisa bertemu dengan anak kan seperti itu. Jangan biarkan yang lain pulang karena kan yang lain menaruh harapan dan cita-citanya di sini gitu. Gak apa-apa, saya yang pulang aja. Tapi kan jadi juara. Tapi kalau Kang Teguh sendiri feeling, feeling lah atau kayak, oh kayaknya saya bisa nih sampai final itu ada nggak sejak awal? Kalau seandainya feeling itu ada, feeling itu ada. Jadi kalau seandainya akan lihat saya itu dari mulai awal sampai final saya suka berfoto ataupun yang pulang berfoto pasti pose saya seperti ini. Iya, iya, iya. Oh, iya, pasti pose saya seperti itu dan ya ternyata betul saya juara dua. Kalau gini, sebenarnya yang kalau dari prediksi saya, yang sebenarnya udah pada mantep, semuanya bagus itu, semuanya bagus. Dan saya kayak Kang Teguh, Kang Fikri, Teh Rida, Kang Azam, Mansur, kayak gitu tuh, saya memang udah ada feeling bagi mereka. Dan saya sendiri yang sebenarnya dekat sama Kang Icuk juga kayak gitu tuh. Kalau melihat penampilan awal Kang Ngicu yang itu satu kloter sama saya, kayak gitu, wah ya, kan Kang Ngicu tuh juga kayak mengendengkan kalau latihan kan dia. Ketika saya Oh latihan, iya. wah nggak usah rajin-rajin Kang latihan, maksudnya jangan santai aja Kang katanya. Weh, ya kalau saya ya harus latihan ya kayak gitu. Dan ketika dia dari penampilan yang pertama itu anggaplah gerasa gerusuk dia waktu kan tampilnya sama saya kloter pertama. Tapi Ya. show demi show makin bagus loh dia beneran. Dia sampai final akhirnya. Jadi di luar dugaan sih saya dia sampai juara satu tuh saya nggak nyangka sebenarnya. Sebenarnya ketika Icuk itu tampil itu dia itu suka bagusnya Icuk ya suka mengevaluasi bahkan ya seperti Betul. itulah itu. Iya, evaluasi terus. Jadi saya ini adalah tamu. Jadi kan seperti itu kan Icuk. Iya. Ketambah lagi Icuk itu dekat juga dengan kru-kru.
Nah, betul. Ya, Dan juga yang menjadikan support gitu. dan juga dia itu waktu top berapa kalau nggak salah, top 6 kalau nggak salah, dia tuh minta koreksi ke saya. Jadi ngechat ke saya, "Apa nih Kang, saya kurang nih Kang, kurang tenang, antum kurang tenang, gini gini, saya kasih tahu gini gini." "Oh iya Kang, makasih makasih." Juara satu, ngeri. Malah juara juara 1, 2 dari R3 ya seneng banget lah saya. Saya itu sampai bilang ke Icuk, Icuk aja juara satu. Saya gak apa-apa juara dua juga, karena saya udah dapat 2 umroh. Icuk aja yang juara satu. Iya, sampai-sampai gitu tanya ke Icuk. Icuk aja juara satu. Gak apa-apa saya juara dua. Eh, Kenapa tapi nggak kalau juara? ngomong-ngomong ya, kalau ngomong-ngomong mengenai jokes Kang Icuk ke saya itu, sebenarnya antum ini kurang pantas juga mendapatkan hadiah itu. Oh, untung saya itu satu, Kang. Jadi saya dapat nomornya itu cuma satu, orang tuanya, enggak dua. Oh Kang iya, Icuk iya. dua, Kang Icuk dua, Kang Fikri dua. Saya cuma satu dapat umrohnya. Oke, oke, oke. Ya, ya. Ditambah modal usaha, yang satunya lagi tambah modal usaha. Jadi Iya. kalau Icuk jadi eh, membawakan jokes Akang itu, kayaknya Akang bakal mendapatkan 2 kali modal usaha, Kang. Tapi itu Kang, kan eh, kedua orang tua itu emang bener nah, dapat umroh kedua orang tua. Siapa? Orang tua siapa? Ya yang juara 1, 2, 3 tuh plus kedua orang tua tuh beneran. Beneran? Plus 2 orang tua itu dari Pak Erik, dari Indosiar itu satu, atau dari Al Malik itu satu. Kemudian 2 orang dari Pak Erik Thohir. Oh, lah terus antum ini kan hanya ibu. Nah, satunya itu nggak bisa diwakilkan ke istri, tah? Enggak, jadi satu, dari Pak Erik itu satu. Kan orang lain dua, Kang Icuk 2 orang, ibu dan ayah, Kang Teki 2 ibu dan ayah. Karena ayah saya udah login sama ayah Kang Bahri kan. Ini bahasan kita ya, teman-teman. Bahasan yang ada Ya. di kapal. Jadi mohon dimaklumi. Udah biasa kalau seperti itu. Ya. Udah, jadi teman-teman, takut teman-teman apa namanya salah paham. Jadi ini adalah penunjukan bahwa kita itu udah saking dekatnya gitu. Jadi udah bercanda bercanda gini. eh, Lanjut ya Kang. karena Lanjut. ya karena ya udah meninggal juga. Jadi yang ini itu digantiin sama modal usaha Kang. Oh gitu. Berarti dikasih uangnya aja gitu. Iya, tapi belum sih, belum cair. Oke, lanjut Kang Teguh. Nah, Kang Teguh, kan sudah masuk aksi dan juga menjadi salah satu juara. Perbedaan yang paling signifikan sebelum dan sesudah mengikuti aksi itu ada atau gimana? Dampaknya Perbedaannya gimana? Perbedaannya sangat banyak, alhamdulillah. Yang pertama itu jelas ya Kang, daripada undangan pengajian. Itu juga saya ngisi pengajian kan sebelum dari aksi. Jadi ketika setelah sudah dari aksi, undangan pengajian juga semakin alhamdulillah. Meskipun saya itu memfilter untuk jadwal ngaji. Jadi Iya, tidak setiap hari saya ngaji di luar gitu. Dari Senin sampai Jumat saya khususkan untuk santri yang di sini. Kalau Sabtu kemudian Minggu saya juga ajak santri untuk ngaji di luar untuk mendampingi dan sebagainya. Ngajinya pindah keluar. oke. Ini yang perlu teman-teman atau sobat MTD ketahui. Beliau nih mempunyai pondok pesantren dan kebetulan beliau sendiri sebagai pengasuhnya. Weh, pondok apa? Pondok ISL ya? Enggak lah, atau fikih Islamiyah teman-teman Oh, doainnya. saya itu soalnya terngiang-ngiang terus waktu itu yang kita guyon atau gurau di kopong itu. Iya, Kang. Sekarang balik saya yang nanya ke Akang. Gimana, Boleh gimana? kan? Boleh Iya, kan? nggak Boleh. apa-apa. Gimana perasaan Akang setelah menikah? Kan Akang nikah itu jauh nih dari Lumajang ke Medan.
Oke, oke. Sebenarnya ya Kang, ketika selesai akad, terus sampai 1 hari lah setelah menikah, itu kayak berpikirnya masih belum menikah gitu. Yang ada di pikiran tuh kayak, "Masa iya sih saya udah nikah?" Kayak gitu, dalam pikiran seperti itu. Karena kenapa? Karena juga belum merasakan malam pertama, Kang. Di sana kan repot, jadi Oh, tidurnya nggak bareng gitu, tidurnya nggak bareng. Baru setelah itu, udah bisa kayak satu kamar, jadi baru kerasa, "Ya Allah, ini saya udah jadi suami," kayak gitu. Kalau senang emang udah dari awal, tapi kalau ngerasa saya udah punya tanggung jawab itu, kerasanya setelah 2 hari seperti itu. Tapi ya seneng banget ya karena udah nggak sendiri lagi, seperti itu. dan teman-teman juga harus tahu ya bahwa Kang Bahri ini tipikal orang yang romantis yang mana beliau itu melamar ataupun ya menanyakan kesanggupan kepada istri Kang Bahri itu ketika beliau di aksi Indosiar kemarin. Iya, alhamdulillah kan waktu itu kita tuh biasanya ada pembahasan ya Kang ketika setelah tampil, seperti itu. Sebenarnya saya ya Kang, kalau Kang Teguh tahu, saya tuh menyodorkan atau menyarankan yang dibahas mengenai indef saya tuh, kalau saya itu udah nggak punya kedua orang tua, seperti itu ya. Ya biasalah kan Iya. kalau nangis-nangis kan biasanya selamat dari eliminasi gitu, gitu ya. Saya udah ngomong ini, kalau nggak salah ke Bang Berry atau Kang Zulfikar gitu, ngomong gini, "Oh, kenapa kok nggak ngangkat, keluarga saya? Maksudnya saya kan, sudah nggak punya orang tua." "Oh, udah kemarin Bahri, udah ada Teh Dea sama Kang Azam," kayak gitu, yang udah bahas ayah, Kang Azam kalau nggak salah ayah, Teh Dea ibu Iya, gimana gitu. Nah, iya saya betul. ngomong gitu, "Tapi kan mereka salah satunya, saya dua-duanya loh, saya yang udah pro," tak gitu kan. Astagfirullah. Tapi tetap nggak bisa, akhirnya yang diangkat yang ngelamar itu jadinya. Dan perlu Kang Teguh tahu ya, setelah itu kan saya tereliminasi. Nah, di luar sana itu banyak orang yang kayak, "Kenapa sih di Indosiar kok yang diangkat itu cewek?" Kayak gitu. Maksudnya dalam artian tuh kenapa saya tuh nggak ngangkat guru, nggak ngangkat, eee, orang tua. Kan yang nentuin Indosiar, bukan kita kan, gitu kan. Betul, betul. Ya itu, Dan jadi juga gimana? sebenarnya sebenarnya itu harus kita bahas dari awal mula ya. Kenapa misalnya Indosiar mengangkat eh, istri Kang Bahri itu karena istri Kang Bahri itu adalah salah satu orang juga yang mendukung tentang kehidupan Kang Bahri, yang lebih tahu kehidupan Kang Bahri. Ya, teman-teman bisa merasakan Kang Bahri bisa sampai seperti ini akibat dukungan orang banyak juga. Meskipun Kang Bahri harus perih, luka dan sebagainya karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena Allah lebih sayang kepada mereka, Allah lebih sayang kepada ayah kita, kemudian Allah lebih sayang kepada ibu Kang Bahri. Dan banyak orang yang mensupport Kang Bahri, salah satunya yang punya efek besar buat Kang Bahri itu istrinya Kang Bahri. Jadi kenapa Betul. Indosiar mengangkat itu gitu. Ya, makanya di sisi lain ya Kang Teguh, mungkin ketika saya itu tidak bisa melangkah lebih jauh di aksi Indosiar, saya ya dapat istri gitu loh. Malah kan sebelumnya memang, belum lampu hijau kan dari mertua, tapi setelah dari aksi ya alhamdulillah gitu loh, malah langsung menentukan tanggal. Itu hadiah yang Merinding, sebenarnya. merinding Kang, merinding, merinding Kang, ini Itu merinding. iya Jadi itu barokah aksi. hadiah. Jadi hadiahnya itu hidup ya Kang, Betul, betul, betul. dan juga bisa menghasilkan hadiah-hadiah yang lain. Kan door Amin. prize ini mah. Oh, wah, Oh, kalau sama Kang astagfirullahaladzim, Teguh ya Allah. kalau sama Kang Teguh ini nggak bisa berhenti ngomong soalnya. Kang, kan waktu Akang eh, waktu dulu teh kan kita teh pending dulu kan Kang Bahri itu beda ya teman-teman dengan yang lain.
Kang Bahri itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain, kalau subuh itu pulang, siangnya itu langsung OTW pergi. Tapi kalau Kang Bahri itu subuhnya pulang, kita nginep dulu kan Kang? Satu Iya, iya. malam kita ngobrol-ngobrol juga satu malam dan sebagainya. Kita masih bersama. Besoknya baru Kang Bahri pulang. Iya, iya. Jadi nggak kaget gitu ya. Maksudnya kita tuh masih ada waktu untuk ngobrol kemarin itu. Iya, ada waktu untuk ngobrol dan juga emang yang saya rasakan ya karena mungkin saya merasa dekat dengan Kang Bahri. Jadi dari 18 itu waduh udah mulai terpukul nih. Orang-orang yang ya saya sayangi udah mulai pergi Eh, satu persatu Kang Haikal dan Bang, sebagainya. emang ketika teman kamar yang pertama keluar tidak terpukul. Terpukul, terpukul Kang. Agak jangan Oh, gitu terpukul. Kang. Iya, iya, iya. Terpukul Kang. Jangan gitu Kang. Penonton semua jangan 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 berasumsi liar. Seharusnya kalau bahas Kang Slamet itu harusnya sama Icu. Iya, sebenarnya ya, sebenarnya juara-juara ini pengen saya taruh di akhir kayak gitu. Cuma apa? Karena Kang Teguh juga semangat buat konten sekarang, podcast sekarang ini ya udah gaskan aja kayak gitu. Mungkin Kang Iya, Icuk itu akhir-akhir aja. ya Kang Icu, Kang Pikri itu wah ngeri-ngeri ceritanya kan sampai akhir. Apalagi kalau saya boleh boleh memberikan masukan Kang, apalagi ke Kang Mansur. Hmm, iya iya. Biar nanti Ini dipromosikan jadi di TikToknya. ya enggak, iya itu juga yang pertama. Value-nya bakal ada kan atau timbal baliknya ke Akang juga bakal ada karena beliau itu kan TikTokers juga konten kreator juga. Kemudian yang kedua perlu hati yang besar untuk menjadi Kang Mansur. Wah, gimana tuh maksudnya? Ya, perlu hati yang besar. Banyak yang bilang bahwa yang lebih menyakitkan itu bukan dari satu dua tiga besar, tapi waktu empat besar. Oh iya betul 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 betul. Ya. Kalau satu dua tiga itu udah pasti dapat dapat, udah pasti entah itu juara satu, juara dua, juara tiga. Tapi untuk menjadi Kang Mansur, saya angkat tangan buat Kang Mansur. Iya betul betul. Karena ketika Kang Mansur itu tereliminasi juga meriah waktu itu ya. MC juga sampai nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh. Iya, apalagi Kang Mansur udah bawa oleh-oleh dari Aceh, Oh kopiah ketika Aceh. ketika keluar itu. Ketika keluar itu, Iya iya. predik saya itu bukan bukan Mansur yang keluar, Siapa? saya Kang. Oh iya. Gitu ya. Jawaban jawaban paling aman. Emang siapa lagi Kang? Iya 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 iya. Icuk. Icuk itu kan mempunyai suara luar biasa. Kang Fikri mempunyai suara luar biasa. Yang tidak punya suara kan ya seperti itulah. Icuk itu mempunyai militan di belakangnya itu man PK kan mempunyai Hmm. orang-orang yang wah editor-editor berkelas yang jedak-jeduk itu Icuk. Iya Jadi iya Icuk keren. itu tiap hari itu kalau Icuk tiada hari tanpa jedak-jeduk. Ya, itu Icuk kan. Iya Kalau benar-benar. Kang Pikri tiada hari tanpa tanpa apa Kang? Kalau Kang Tanpa Pikri. tanpa slogan minta apa minta dukungan kan banyak yang dukung. Banyak Kang Fikri ataupun tiada hari tanpa live Kang Fikri. Sama juga kan Mansur. Ya, saya Kang Mansur. Kalau Kalau saya Kang juga Teguh, seperti itu. kalau Kang Teguh Tiada hari tiada hari tanpa apa? tanpa tidur lah. Tidur. Tapi iya sih kalau dipikir-pikir iya ya. Maksudnya kesamaan kita tuh ya biasanya kalau nggak Kang Teguh bangun duluan ya saya yang bangun duluan dan apa ya sama-sama suka tidur sebenarnya sih saya lihat tuh. Nah, itu kita itu berdua itu hobi kita itu tidak tidak handphonean dan sebagainya, tapi hobi kita itu tidur, relaksasi. Itu sih Betul yang betul. lebih enak. Sebenarnya loh, Karena saya malamnya
cara tidur. Apakah? Sebenarnya lo gini Kang. Sebenarnya itu saya itu ya, kan di bawah itu di tempat tidur yang di bawah ada tiga kan, yang di kamar kita Ya, kan dua susun kan. ya. Nah itu ada tiga. Sebenarnya saya mikir apa, saya pengen banget itu punya punya tempat tidur di bawah, bukan yang di atas itu. Oh, kenapa nggak bilang, Kang? Saya nunggu siapa dulu nih yang keluar dari kamar gitu. Oh, kan Terus ada kan yang keluar dulu dari kamar? ya makanya pas saya sendiri yang keluar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Seperti itu juga ya di Ajit itu R5 R5 ya Ajit. Hmm, Eh, ya kayaknya. Ajit itu R berapa? R5, R4. Lupa lah pokok di samping kita gitu aja. Oh, oh enggak. Samping Oh si kita iya, itu kamar kamar VIP. oh iya yang ditempati itulah ya. Kan kok kesana terus kan? Saya jadi bingung kan. Lanjut lanjut. Ya, ada kejadian udah Mamat udah cerita belum? Belum kayaknya. Yang Mamat itu dulu sampai meriang Mamat karena ketika ini sedikit horornya ya teman-teman, sedikit horornya. Mamat itu kan di kamar sekamar sama Azid kan, sekamar sama Azid. Mamat itu dengar di WC itu ada yang nyiram, nyiram kloset Ah, itu kan. Nah, ketika Mamat masuk ke dalam, ternyata tidak ada orang, tidak ada orang, tapi si kloset itu tetap neken. iya Akhirnya, iya iya. oh Mamat langsung sakit kan. Wih, itu beneran. Nanti Mamat bakal cerita sendiri Kang. Jadi eh, kemarin itu kan ngomonginnya seperti Kak Aji dan sebagainya itu ngomongin tentang perjalanan-perjalanan mereka-mereka ya. Kita ini ngomongin ketika kita di sana, ketika di sana sampai Iya. sampai gitu eh, akhirnya enggak itu tergantung apa sih ya Kang? Tergantung apa sih namanya? Sugesti kita juga kan. Sugesti juga kita. Akhirnya ya mama sakit ketika itu teh. Itu kapan? Banyak lah. Setelah saya keluar. Iya kan. Iya iya iya. Eh, jadi kejadian tapi emang emang cuma cuma ke mama datangnya itu ke mama terus ke siapa lagi ya nanti mama lebih lebih detailnya mama bakal lebih tahu dia dan dia yang merasakan. Udah tapi dia bintang tamu kedua. Oh udah di itu tapi nggak dibahas ini ya. Enggak, agak tahu soalnya. Yang pertama siapa Kang kemarin? Pertama Hania, kedua Mamat, ketiga siapa itu kemarin kok lupa saya. Adalah pokok siapa ya ketiga pokok ke Kalau seperti Mahu Puan udah belum? belum nanti tuh. Pokoknya akak dua empatnya itu harus masuk semua Kang. Oh ini satu Hania, dua Mamat, tiga Azid, empat Kang Rido, lima Teh Dea, sekarang Kang Teguh keenam. Oh ya berarti masih banyak juga cerita-ceritanya bakal rame. Kang Yunizar ceritanya Kang Azam. Kang Azam nanti kalau kalau podcast saya takut ya Kang Azam takut takut Kenapa? malah berpuitis. Takut berpuitis. Coba Kang Bahri dengarkan. Takut seperti itu saya tahu Kang Azam. Iya, Sebenarnya itu semuanya itu punya karakter sendiri kan? Semuanya benar itu punya benar. karakter Iya benar. sendiri. Mending main tebak-tebakan. Hania karakternya gimana? Ini tebak-tebakan apa nanya Hania? Enggak, Hania kita kita kenlain, kelang lain gitu. Kan Hania dulu yang banyak kloter sama saya itu Hania kan? Oh iya sih, iya iya iya.
Kalau menurut Kang Teguh sendiri gimana itu? Kalau itu yang mau copotnya itu loh. Mau Oh, copot, mau copat. iya iya mau coba itu. Terus Ya, kalau yang sudah ya, hadir di gitu. Bisikin ini ya, yang kedua itu ada Mamat. Mamat Betawinya ya. Betawi sama perutnya sih. Iya iya iya. Azid hafalannya, Kang Rido nyanyinya, Teh Dea Azid itu, apa Azid? bentar dulu, Azid. Azid itu bukan hanya penghafal Quran, tapi gamers ganteng idaman. Azid itu kan gamers, dia itu terus gini. Oh iya iya, Azid. iya. Terus kalau Kang Teguh ini apanya ya? Saya mah penyatu lah, penyatu aja udah, penyatu. Aduh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. itu ya. Iya pengen ketemu langsung lah kapan-kapan ya mungkin saya bisa main-main ke Bandung. Harus Kang, harus main. Kita harus ada rindu yang dijanjikan temu Kang. Iya. Dan itu Kang Teguh itu Bandung tuh kan banyak, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung ini lah. Kang Teguh ini Bandung apa? Kabupaten Bandung, tapi lebih dekat ke kota Bandung. Oh iya, kalau Soreang itu, Soreang itu di mana? Nah, Soreang itu kan pusat Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan itu di Soreang. Kalau saya itu dekat sama Terminal Cicaheum. Kalau GBLA di mana tuh? Saya juga baru ya di Bandung. Jadi Oh, GBLA itu di Gede Bage, di Gede Bage, oh iya Gede Bage. Gede Lantum lahir di Bage, mana? di Garut. Oh Garut. Asli Garut. Nikah sama orang Bandung, jadi di sini di Kamu Bandung. rumahnya jauh nggak sama Azid kalau di Garut? Jauh dari selatan ke timur. Ya, pegunungan dia ya kalau nggak salah. Kalau saya di selatan, saya di selatan, Aji di timur. Sama, sama-sama leweng, dua-duanya juga sama-sama jangal. Leweng apa Leweng? Leweng itu di jungle. Hutan. Seperti itu. Kampuang, Kampuang. Oh iya iya. Kemarin sama istri FYP terus nih. Iya ya, kok bisa ya? Ya mungkin penikmat baper tuh banyak yang pengen nikah kayak gitu, tapi belum nikah kayaknya banyak. Akhirnya banyak juga yang nonton gitu loh. Sekarang kesibukan Kang Bari apa aja? Bukan saya yang ngajar, buat konten, ya itu aja sih sebenarnya. Ngajarnya itu yang Sekarang ngaji udah lama kan? Ngaji udah lama kan? gimana? Ngaji udah lama kan, jadi mengisi pengajiannya udah lama kan. Kang Bari dulu bilang gini, sebenarnya saya tuh nggak bisa kalau pengajian Oh, lama-lama karena saya udah iya. biasa 5 menit dan sebagainya. Saya bilang kan Kang Bari, Kang ngaji itu enak kan lama loh Kang. Ya udah bisa. Karena gini Kang, kan habis dari aksi Indosiar itu kan dapat undangan, bingung kan gimana nih? Salah satunya juga pernah nanya ke Kang Teguh di mana Kang? Ini nanti apa? Ya akhirnya buatlah kayak buat poin-poinnya yang mau saya sampaikan apa. Tampil di panggung minta 1 jam kan, minta 1 jam. Nanti kalau bisa 1 jam ya minimal katanya minimal 1 jam. Uh, nggak bisa tidur tuh saya seminggu. Maksudnya sulit tidur seminggu tuh kepikiran itu. Akhirnya buat list-listan, terus tampil, der. Ketika tampil semua yang ditulis poin-poin itu hilang loh semua. Akhirnya akhirnya yang diomongin itu ya spontanitas Kang gitu. Ternyata enak gitu loh. Maksudnya nggak usah nggak usah nginget-nginget apa yang mau disampaikan poin-poin itu. Mungkin ya eh, audien itu mungkin ngomong sendiri, kita interaksi, jadinya nanti nyambung-nyambung aja gitu ya. Jadi lama pas. Lebih hidup kan, jadi lebih hidup kan. Beda dengan kalau seandainya saya tuh lebih berat kalau seandainya yang seperti itu kan. Apalagi kan harus full bahasa Indonesia kan. Sedangkan saya juga di Kobong banyak keceplosan bahasa Sunda. Ini harus, aduh, itu sih Kang lumayan berat juga itu.
Iya kan, kalau nggak salah antum tuh pernah buat story apa gimana gitu, saya lupa. Intinya ngomong ini gara-gara di Indosiar ketika di Bandung jadi mau ngomong bahasa Indonesia terus katanya. Iya, jadi kalau saya ke Bandung mau bicara bahasa Indonesia, ke istri aja gitu. Ngomong bahasa Indonesia, uluh gaya, kalah gitu kan, malah diledek sama istri. Iya, iya. Salah, Masya Allah, Allah Akbar, Subhanallah. Oke, oke Kang Teguh. Ini apa saya ucapkan terima kasih ya Kang Teguh karena sudah mau berkenan hadir di podcast saya. Iya, Kang, sama-sama. Saya berdoa mudah-mudahan progres Akang selalu dalam kelancaran. Banyak juga. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe and share and like this Amin. video. Mudah-mudahan berkah selalu. Salam buat Teteh di rumah. Oke, Mudah-mudahan siap. Teteh juga cepat dapat momongan. Bukan cepat dapat momongan sih. Itu tergantung Kang Bahri sama Allah aja. Saya nggak mau ikut campur. Ya, doa yang terbaik buat Kang Bahri. Doa yang terbaik buat Kang Bahri. Sehat-sehat, lancar-lancar. Kalau main di Bandung ditunggu di sini. Oke, untuk Kang Teguh sendiri harapannya ke depan apa untuk Kang Teguh sendiri? Maksudnya target ke depan yang ingin dicapai itu apa aja sih? Biar yang nonton ini mendoakan semua apa yang dihajatkan oleh Kang Teguh. Keinginan saya itu tetap ya dari sebelum ke aksi juga ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, ingin menjadi manusia yang bisa membahagiakan yang lainnya juga, dan juga ingin bisa Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa man mana Allahumma fadna wa fad ma ma'ana wa man mana Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana wa man mana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ingin orang-orang yang ada di sekeliling saya yang cinta, yang sayang kepada saya semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah cukup sih. Oke, Kang Teguh terima kasih ya udah hadir di Ya, Bisikin kali ini. sama-sama Kak. Terus itu ya teman-teman semuanya, selanjutnya insya Allah kita akan kedatangan bintang tamu yang juga tidak kalah luar biasanya seperti Kang Teguh. Makanya tetap dibisikin bincang asik masa kini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.